Ini udah aku masukin bidang, warnanya udah digradasiin. Sekarang tinggal cari icon efek biar makin keren. Duh, tapi di mana ya toolsnya, banyak banget. Lagi ngapain sih kak? Ini lagi ngedesain loh kak. Ya elah, bikin tugas mah gampang kak. Gampang sih, tapi aku tuh pengen kayak punya temanku itu loh kak, yang kece, yang keren. Kalau desainku ini kayak Nora gitu loh kak. Ya udah, desain kan bisa nanti podcast aja dulu kak. Oh, udah masuk waktunya ya? Iya benar. Oke deh. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama kami di Potski Podcast Anak Vokasi. Nah teman-teman, hari ini tuh aku seneng banget. Karena kenapa? Episode hari ini tuh spesial banget. Kita bakal ngobrol santai tapi tetap relate, apalagi sama teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Jadi kita bakal ngobrolin tentang gimana sih Daywan jadi mahasiswa. Karena ya, siapa sih yang gak kaget hari pertama jadi mahasiswa? Dari yang awalnya kita pakai baju putih abu, terus jadi pakai office wear, ya kan? Terus dari yang waktu masa SMA kita tuh kalau misalkan di absen angkat tangan, tapi kita malah kalau misalkan di dunia perkuliahan itu pakai tanda tangan gitu. Pasti kan ada perbedaan-perbedaannya. Nah, tapi buat adik-adik yang tahun depan pengen jadi mahasiswa nih, jangan takut, jangan risau. Karena kenapa? Di sini kita bakal ngobrol sama dua narasumber yang bakal ceritain pengalamannya di dunia perkuliahan. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, sama aku Febiana Najla yang akan menjadi host selama acara Potski Podcast Anak Vokasi. Boleh dikasih tepuk tangan lagi? Nah, sama Feby di sini udah ada dua narasumber. Halo. Hai. Boleh dikenalin dulu, mungkin perkenalkan sendiri boleh? Mau dari aku? Dari kamu? Dari Fatia dulu. Fatia. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Disapa dong teman-teman. Halo. Biar semangat gitu ya. Iya. Oke, aku Fatia dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional tingkat 1. Oke, berarti dari Administrasi Bisnis Internasional. Iya, betul. Ya, tingkat 1 juga. Terus selanjutnya boleh? Ada yang udah tahu nama aku belum? Belum ya. Oke. Nama aku Tia Sulandari dari Prodi Hubungan Masyarakat tingkat 1. Oke, berarti keduanya ini sama-sama dari tingkat 1 ya? Iya, betul. Nah, iya. Jadi teman-teman, kebetulan dari Feby juga, Feby ini adalah mahasiswi tingkat 1 dari Prodi Hubungan Masyarakat sama dengan Tias, dan Fatia juga dari tingkat 1. Jadi topik yang kita mau angkat pada hari ini itu emang relate banget ya. Benar banget. Betul. Kita juga banget. mahasiswi baru semester 1 di sini. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya nih, aku mau tanya dulu sama kalian, gimana nih rasanya jadi mahasiswi? Wah, Daywan jadi mahasiswi. Iya, gimana tuh rasanya? Kalau menurut aku sih ya, Iya, gimana? Daywan jadi mahasiswi itu rasanya kayak nggak nyangka, kayak dulu perasaan baru pakai abu putih deh, kok sekarang udah kayak ganti baju office wear lah atau yang formal-formal lain gitu. Iya, pakai tiba-tiba pakai seragam kampus ya. Benar banget. Terus kalau Fatia gimana nih? Kalau buat aku sendiri sama sih, nggak nyangka juga, seneng dan juga bersyukur banget pastinya ya, karena siapa sih yang nggak senang bisa jadi mahasiswa, bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi seneng banget sih pastinya bisa jadi mahasiswa. Seneng banget ya. Seneng Aku juga banget. nggak expect sih, karena awalnya emang nggak ada kepikiran buat kuliah, tapi ternyata ya Tuhan ngasih rezeki buat bisa Iya, kuliah, Masya dan teman-teman Allah. mungkin di sini juga gitu kan ya. Betul. Ya udah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dunia kuliah nih ya, pas masih SMA nih, kelas 12, apa sih yang kalian bayangin tentang dunia perkuliahan? Oke. Dari kamu? Dari aku? Kamu? Oh, dari aku. Oke. Kalau Rebutan gitu dong. Rebutan. Oke. Kalau dari aku, yang aku dengar dari orang-orang di sekitarku itu katanya kalau kuliah itu jamnya fleksibel banget. Oh, gitu. Ya, jam belajarnya ya. Jadi di bayangan aku itu, mungkin kuliah mungkin cuma satu pertemuan, terus mungkin jadwalnya juga ya sebentar atau bahkan dalam satu hari nggak menentu gitu. Oke. Tapi ternyata di kampus ini, di kampus LP3I, jadwalnya itu cukup teratur dan jelas. Jadi buat aku sendiri lebih enak
karena aku bisa lebih mudah gitu untuk ngatur jadwal pribadi aku dan juga aktivitas produktif lainnya. Oke, berarti kalau misalkan kuliah di kampus ini kamu dari jam 8 ya? Iya, jam sampai 8, jam 11. Berarti nggak jauh beda sama pas di SMA ya? Kurang Dari lebih. jam 8 mulainya, tapi pulangnya sampai jam 3 jam 4 ya iya, biasanya kalau SMA kalau ya? kuliah jauh lebih singkat gitu. Oh iya gitu, karena kita materinya juga udah diaturnya sedemikian rupa betul, kan, agar betul. fleksibel gitu. Iya, betul banget. Iya, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalian nih lulusan dari sekolah mana? Kalau Dari aku, Fatia deh. Mm-mm. Fatia sebelumnya sekolah di mana Fatia? aku dari SMK Negeri 3 Depok. SMK Negeri 3 Depok. Jurusannya apa tuh? Jurusannya manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran. Betul Berarti sekali. sekarang ambil administrasi bisnis internasional, masih relate ya? Masih relate. Oh iya, berarti nggak ada lintas jurusan nih. Iya, cuma beda skalanya aja. Beda skalanya aja. Ha-ha. Kalau Tias gimana nih Tias? Kalau aku sebelumnya dari Madrasah Aliyah Arido, jurusannya agak linjur ya Juga sebenarnya. apa tuh sebelumnya? IPA. Iya, sebelumnya IPA. Sekarang ngambil Hubungan masyarakat atau Hubungan komunikasi masyarakat. digital kata lainnya. Oke. Kenapa kamu ngambil hubungan masyarakat ya? Karena dari pengalaman aku di sekolah sebelumnya kan di OSIS itu aku udah terbiasa sama yang namanya dunia digital, komunikasi visual digital juga ya. Jadi karena di sini mau ngambil ke prodi yang lain kayaknya nggak ada yang nyambung gitu. Terus aku ngambilnya yang nyambungnya dari yang sebelumnya aku udah alamin. Berarti sesuai pengalaman kamu sebelumnya ya? Benar-benar. Berarti kalau misalkan dari Fatia ini karena jurusannya sama, ada culture shocknya gak tuh? Culture shocknya itu paling di aspek ininya ya, apa namanya? Apa misalkan kayak dari pembelajarannya atau Iya. lingkungannya atau pergaulannya gitu? Bisa dibilang sih dari belajarnya, lingkup Belajarnya. belajarnya. Karena kan kalau di bisnis internasional itu lebih luas ya daripada di Indonesia doang, di lokal gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang baru banget aku pelajari sekarang. Terus bahasa, kalau di jurusan aku tuh harus bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, karena kan internasional ya. Jadi Iya. tantangannya di situ. Oh berarti tantangannya emang di bahasanya ya? Betul banget. Tadi kata kamu tuh ada apa materi yang baru ya? Materi yang baru. Pelajaran yang baru, mata kuliah yang baru Betul. kamu temui di kuliah. Itu betul. apa tuh yang bikin kamu kaget tuh? Yang bikin aku kagetnya, pertama memang baru dengar. Iya. Terus yang kedua, awalnya sempat mikir, aduh jangan-jangan materinya bakal susah nih, soalnya baru banget dengar ya, masih asing gitu di kuping. Kuliah apa namanya? Contohnya misal kayak ekonomi Oh, bisnis. ekonomi bisnis. Kamu baru ketemu ya? Baru ketemu di SMK tuh cuma sebatas sekilas doang. Iya. Kalau di sini dikulik lebih dalam gitu. Terus selain ekonomi bisnis, ada kayak pengantar bisnis, pengantar manajemen, itu ternyata terpisah kalau di sini. Beda fokusnya. Kalau di SMK kan dulu masih digabung gitu ya. Iya betul. Makanya aku sempet bingung, apa bedanya nih pengantar bisnis sama manajemen? Kenapa harus sampai dipisah? Ternyata gitu beda kan. ya, bisa terpisah gitu. Iya. Ya, kebetulan juga Feby sebelumnya kan sekolah SMK jurusan manajemen, jadi agak tahu dikit Ah, nih iya. tentang manajemen apa yang diomongin sama Masih nyambung Masih gitu nyambung ya, gitu ya? masih nyambung. Jadi masih nyambung nih. Tadi kata Fatia ada ekonomi, sama Feby juga belajar ekonomi, tapi ya ternyata ada hal-hal yang baru dipelajari lagi di prodi Abi ya kan. Ya, terus kalau misalkan Tias nih, Tias ada culture shocknya nggak Tias? Culture shock aku sih ya palingan ya dari pelajarannya itu. Yang biasanya aku di SMA belajarnya kimia, fisika, atau Pasti. pelajaran biologi yang lainnya gitu. Terus tiba-tiba terjun ke dunia digital, itu yang masih kagetnya. Ya, apalagi dia lintas jurusan. Iya, Ya, benar banget. Dari IPA ke desain ya. Makanya. Tiba-tiba belajar apa? Photoshop. Photoshop yang dulunya tuh kayak, aduh Photoshop ini gimana ini gitu. Berarti sekarang baru kan dari baru nol kan? baru banget dari nol. Sama Tias. Jadi sebenarnya itu adalah suatu apa ya? Tantangan terbaru buat Iya, kita. betul Itu banget. kita belajar itu. Terus juga kalau misalkan kalian ini kan tadi mengalami beberapa culture shock kan. Gimana cara kalian buat beradaptasi? Oke, mungkin dari tes dulu kali. Cara aku buat beradaptasi ya paling yang pertama itu menanamkan di diri kita tuh buat membiasakan kayak oh ya nih besok kan kayak gini nih, berarti kita harus siap-siap lebih mateng juga dari sekarang gitu, biar nggak kaget nantinya.
betul. Iya, kalau Fatia gimana nih kalau misalkan beradaptasi? Kasih tips dong. Aduh. Kamu kan tadi ada culture shock Iya, yang pembelajaran, terus gimana Iya. cara kamu hadapi biar kamu Oke. nggak terlalu kaget pas Oke. ekonomi bisnis? Sebenarnya sih setelah aku udah belajar kurang lebih 3 minggu ini, Oke. ternyata materi-materi yang aku baru dengar, yang terdengar asing di telingaku, ternyata setelah belajar nggak sesusah itu, Iya, nggak iya. semenakutkan itu. Ternyata susahnya cuma di otak kita doang. Iya, sugesti doang. Sugesti doang. Dan aku nerapin satu trik ini. Jadi aku selalu prepare sehari sebelum mulai kuliah, itu di malam hari aku selalu review materi dulu. Jadi aku selalu cari-cari materi bisa di internet, atau mungkin kalau punya buku paket bisa di situ juga. Aku selalu cari-cari materi, ringkas aja sih kira-kira di hari pertama dosen bakal bahas tentang apa ya, kalau contoh di ekonomi bisnis gitu kan. Terus dari situ, oh yaudah berarti besok bakal belajar cuman pendahuluan, pengertian, faktor-faktor gitu. Jadi nanti ketika dosen menerangkan, aku udah tahu nih gitu. Jadi bisa dibilang satu langkah lebih maju dibanding teman-teman yang lain. Keren gitu. banget. Gimana caranya kalian buat beradaptasi ngatasin culture shock tadi nih? Mungkin Tias bisa jawabnya? Kalau dari aku sih cara buat ngadepin culture shock dewan di kampus ya. Ya, betul. Aku yang pasti selalu yang pertama nyemangatin diri sendiri. Gimana sih nyemangatinnya tuh? Kayak kamu bangun tidur, walaupun kamu ingat, oh ya hari ini ngampus ya, walaupun dalam diri tuh kayak, duh ngampus pulang siang, tapi nggak boleh, itu singkirkan rasa malas itu. Ya, kita harus afirmasi positif ya. Benar. Harus menanamkan rasa apa ya? Semangat lah pokoknya, harus semangat. Jadi waktu dari ruangan kampus ke kampus itu kamu udah semangat banget. Semangat banget nih. Dari bangun tidur kamu udah ini kan apa afirmasi positif nih. Aduh hari ini aku ke kampus aku harus semangat. Pokoknya nanti ke kampus jangan-jangan si Tias ini kalau ngebayangin hari pertama ke kampus udah ngebayangin nanti aku mau ke kantin mau Bener banget. pengen kesini sama teman-teman gitu lagi. Bener. Baca ya. Oke. Terus kalau tadi Aku nggak boleh jauh sama Tias, jadi pasti afirmasi positif. Nah, selain afirmasi positif, aku tuh malam harinya itu selalu review materi. gitu. Jadi aku searching ke internet, aku cari-cari nih ringkasan materi dari dosen-dosen yang bakal ngajar di prodiku. Jadi biar besoknya saat beliau mengajar, aku nggak kosong-kosong banget. Gitu. Oke, ini tipsnya keren banget ya teman-teman. Gimana Fatia ini selalu nge-review materi sebelum hari itu belajar. Iya, betul. Jadi satu hari sebelumnya ini dia selalu cari-cari tahu dulu nih biar gak kosong-kosong banget waktu belajar di kelas. Oke, bagus banget. Dan kali ini kalau misalkan di kampus nih pasti berteman kan, banyak teman dong. Kalian ini tipe yang suka circle atau temannya dikit dong? Misalkan aku nih, aku jujur ya, jujur aku waktu pertama-tama kalau masuk kampus itu kalau Feby mending punya teman ini dua aja nih gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kalian ini gimana? Tias dulu deh. Aku tes dulu. Tadi apa? Mending temannya banyak kayak circle-circlean atau temannya kayak cuma satu aja deh kayaknya cukup. Ya, oke. Kalau aku sih tergantung akunya sendiri. Kalau aku bisa berbaur, mendingan aku nggak ikut circle ini, nggak ikut circle ini. Jadi aku ikut semuanya. Jadi semuanya pengen dimasukin ya? Iya, aduh. Iya sih, tapi bagus juga sih. Tapi kan susah nggak sih kayak untuk memulai di dunia pertemanan di kampus ini? Karena kan, aduh sebentar. Iya. Kalau Feby tuh lihat Fatia udah mengeluarkan apa saja. Maaf ya. Jadi kan kalau misalkan kita dari kampus punya teman kan pasti udah 3 tahun, terus pas dari SMA terus pas masuk ke dunia kampus pasti kan ketemu orang-orang baru lagi ya kan. Terus juga mungkin ada yang masuk sini nggak punya teman sama sekali. Susah nggak sih kayak membangun pertemanan di dunia kampus ini? Kalau buat aku sendiri sih, awal-awalnya komputer bakal susah banget ya. Karena dulu waktu aku di SMK, aku tuh tipe yang lama gitu buat punya teman itu. Iya, susah beradaptasinya. Jadi aku mikir, jangan-jangan di kampus juga sama nih kayak gitu kan. Tapi ternyata untungnya enggak. Ya. Ya, alhamdulillah aku di prodiku, aku ketemu sama
aku punya dua teman yang menurut aku deket banget. Kita tuh bisa juga satu frekuensi lah. Kita punya satu visi dan misi gitu. Jadi enjoy banget teman sama mereka. Jadi temannya seperti ini ya, prodi terus juga Prodi. frekuensi sebagai teman sih. Nyambung banget. Kalau dia gimana nih? Kalau aku sih harus percaya diri aja ya, kayak misalkan Gampang nggak nih membangun pertemanan di dunia perkuliahan nih? sebenarnya sih gampang-gampang susah, tapi tergantung dari kitanya juga. Kitanya mau berani buat berkenalan dulu atau enggak gitu. Gitu ya sih. Karena kan terkadang kita juga melihat orang nih, kok dia gampang banget ya. Momen dia Benar-benar, iya benar-benar. Kalau masuk kuliah kayaknya nggak segitu nggak sih? Bener gitu. Si A, si B, kok dia cepet banget. Iya, ya. kayak itu udah mana-mana gitu ya. Si ini kenal, si itu kenal, Iya. banget gitu kan temannya. Sementara kita kok belum punya teman. Mungkin ada satu tapi belum terlalu dekat banget. Cuma kenal lama doang. Berarti kalian enggak gitu ya? Tapi ngerasain nggak waktu pertama-tama? Ngerasain sih. Ngerasain sih. Kamu ngerasain ya? Kamu nggak percaya sama aku? Oke, berarti emang rata-rata kita pasti ngerasain hal itu ya? Awal itu. Terus selanjutnya nih, kalau misalkan kamu ini kan berarti nggak kamu sih, aku juga kan, kan udah hampir sebulan gak sih? Terasa. Kan udah hampir sebulan jadi mahasiswa, ada gak sih momen yang paling kalian ingat nih selama jadi mahasiswa? Mungkin ada momen yang sedih atau momen yang kocak atau apa itu? Apa ya? Aduh. Jadi terhitung dari PKKMB apa gimana nih? Boleh dari PKKMB juga. Oh gitu. Gitu. Buat aku pribadi, berarti dari PKKMB-nya. Ini momen paling apa nih? Momen yang paling menurut aku tuh memorable banget. Memorable Iya. banget. Karena jujur nih, aku tuh sebelumnya daftarnya ke kelas karyawan, belum ke reguler. Makanya kan kalau di kelas karyawan itu nggak diwajibkan untuk ikut sosialisasi, prakuliah, dan PKKMB pun ikutnya cuma yang di terpusat doang kan. Iya betul. Tapi ternyata aku pindah ke reguler, dan jujur aku tuh ikut segala kegiatan di AP3 ini dimulai di PKKMB Dewan. Oh yang dari Iya, langsung di Dewan. Makanya di situ aku langsung pertama kali langsung ketemu teman-teman baru. Saya kayak wah, rasanya tuh seneng banget ketemu teman baru, lingkungan baru gitu. Ini memorable banget buat aku. di PKKMB itu Iya, kalau aku di PKKMB-nya. Kalau Tias gimana nih Tias? Kalau aku sih menyenangkannya tuh banyak banget. Banyak banget. Hari-hari gue emang penuh. Hari-hari emang penuh warna banget, menyenangkan banget gitu ya. Apalagi yang pas PKKMB tuh di situ kita jadi apa ya, belajar kalau misalkan kita kenal teman baru tuh nggak seburuk itu gitu loh, nggak seburuk yang kita bayangin. Kayak misalkan kan pertama-tama kita masuk tuh aduh nggak punya teman, ternyata enggak semenyenangkan itu gitu loh, punya teman baru. Oh gitu. Semangat emang ya. Oke, kalau gitu kita udah selesai ditanya-tanya. Sekarang kita bakal masuk ke segmen What's Game. Wow. Segmen game di mana kalian itu bakal menjawab pertanyaan aku dengan cepat. Oke. Karena jawab pertanyaan ini nggak susah kok. Yang benar. Nggak ada MTK kan? Enggak ada. Berarti juga nggak ada kok. Biologi. Aduh. Enggak dong, sebentar. Oke. Nah, ini udah dikasih papan ujian. Waduh. Oke. Siap-siap Itu ulangan. saya uji. Aduh. Oke, terima kasih. Aku mau request dong lagi 100 ya. Request gitu ya. Jadi, nanti Dewi bakal kasih kalian pertanyaan dan kalian bisa jawab, tapi paling banyak 3 kata aja. Oke, 3 kata. Terus pas Feby habis ngasih pertanyaan itu bakal Feby kasih waktu 3 detik, jadi gak boleh mikir lama-lama. Waduh. 3 kata. 3 kata paling banyak. Cuman. Nanti juga ada pertanyaan yang jawabannya itu cuma sekedar yes or no. Oke. Singkat saja. Oke, siap? Siap. Siap banget ya. Oke, langsung aja kita mulai sesi gamenya. Yang pertama, kalau kamu bisa jadi maba lagi, prodi apa yang akan kamu pilih? 1, 2, 3, selesai. Boleh ditunjukin? Sebenarnya kecil banget ya, HM, Abi, tetap HM. Setia banget ya? Setia banget ini. Saya suka gaya kalian. Guys. Saya prodi kalian atas. Benar. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau di kelas, kalian ini
nyatet pas dosen ngejelasin apa minta tolong ke temen, minta fotoin ke temen. 1, 2, 3. Boleh ditunjukin? Masuk. Yang nyatet. Nyatet ya? Iya. Jadi bukan minta tolong ke temen fotoin ya? Enggak dong. Soalnya kalau misalkan dosen lagi nanya terus kita nyari, itu lebih Langsung ketat. masuk. Iya, langsung masuk, langsung paham materinya. Bagus sekali kalian. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kalian jawabnya yang gede aja biar kelihatan. Boleh. Oke. Boleh. Pertanyaan ketiga berarti ya, kalau suruh pilih satu matkul buat masuk satu kelas selama seminggu penuh, pilih matkul apa? Rajin aku. 2, 3. Oke, waktu sudah habis. Boleh langsung ditunjukin ke kamera? Wait. Ayo, apa nih? Duh, jangan-jangan ya. Ya, Om Digi. Pengantar bisnis. Kom Digi habis ya. Om Digi habis. Itu apa tuh ya, Sud? Komunikasi digital. Kenapa kepilih itu ya? Biar lancar ngomong. Enggak, biar kita bisa paham lebih dalam apa itu tentang komunikasi digital. Oke, bagus sekali. Ini pengantar bisnis, suka banget ya kamu ya? Suka banget bisnis. Suka banget. Kamu belajarin apa sih kalau pengantar bisnis? Kalau di mana bisnis itu kita belajar mengenal bisnis itu ada apa aja, terus faktor-faktor pendukung dan hal-hal lainnya. Cuma yang paling aku suka dari materi ini sebenarnya dosennya. Aku suka banget sama cara beliau mengajar di kelas. Kalau dasarnya asik yang kita ini. Betul. Terus pertanyaan keempat ini, mending tugas banyak makalah atau tugas sedikit tapi presentasi? 1, 2, 3. Oke, boleh langsung ditunjukin? Aduh, apa nih? Wah, Sedikit tapi presentasi. Iya, benar. ini namanya presentasi banget ya? Iya, benar. Lebih baik kita ngomong di depan daripada harus nanti Berjam-jam. Kamu tuh suka ada grogi gitu loh, kayak presentasinya susah. Kalian nggak ngerasain gitu? Tapi itu bisa challenge. Iya, challenge buat kita berani ngomong ke publik gitu. Iya, betul. Apalagi kan kalian ini ya, orang admin, orang Iya. perlu banget panggung-panggung buat bicara di depan. Iya, benar-benar. Presentasi kita dilatih di situ. Berarti emang tim presentasi habis nih. Iya nih, presenter. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau disuruh make up class, kalian lebih pilih offline apa online? 1, 2, 3. Boleh ditunjukin? Maaf, F-nya kecil. Offline. Dua-duanya offline. Offline emang seneng banget dari ke kampus ya. Bener. Iya. Lebih suka kalau belajarnya itu langsung. Bener. Setuju? Iya, jadi juga ngerasain sih. Emang bimbingannya tuh langsung mas. Benar banget. Ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman ya kan. Iya. Iya, lebih seru juga gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan offline kelas hari Sabtu, Oh, itu perlu dipikirkan 2 kali. Iya. 3 kali perlu dipikirkan 2 kali. Bener. 1000 kali. paling seneng apa sih kira-kira hari apa kalau misalkan offline gitu? Seneng sih paling. Tapi Seneng. kalau habis juhur gitu kayaknya kan kita kosong kan ya. Ini enak kali ya. Iya, offline. enak sih, enak. Kalau misalkan weekend kayaknya Aduh, nanti dulu deh itu mah ya. Waktu kita istirahat. Iya, benar. Terus selanjutnya pertanyaan yes or no. Jadi kalian tulis yes or no. Oke. Setiap hari Jumat kalian jadi pendiam. Yes or no. Oke, boleh ditunjukin? Iya. Iya. Ini udah bukan soalnya jadi pendiam. Karena hari Jumat itu harus kalemnya. Harus harus. Jadi teman-teman di sekolah kalau hari Jumat ini di Alta itu ada namanya English. Jadi kita tuh harus berbicara di daerah kampus menggunakan bahasa Inggris. Dan kalian berdua jadi pendiam ya? Iya, betul, benar. Padahal di hari-hari biasa itu kalian Nggak kayak gini. Yapping mulu. Tapi di Jumat jadi Pendiam. kalem. Selanjutnya pertanyaan yes or no lagi. Pas ditagih kas sama bendahara, bilangnya nggak ada, tapi istirahat jajan di kantin. Yes or no? Boleh ditunjukin? No. Lama ya? Lama ya? Nggak pernah begitu ya? Belum pernah. Belum. Semua dia. Jangan dong. Iya. Ya, karena uang kas itu kan buat kebutuhan kelas. Betul, benar banget. Ya, terus selanjutnya masih pertanyaan yes or no.
Yes or no? Gak apa-apa kalau temen dekat gak masuk. Yang penting ayang atau crush kalian masuk kampus. Yes or no? Waduh. 1, 2, 3. Boleh ditunjukin? No. No. Berarti kalian gimana berarti harus masuk? Iya. Lebih mementingkan teman-teman kita tuh yang sekolah itu masuk. Betul. Biar mereka nggak ketinggalan pelajaran. Betul banget. Terus pertanyaan selanjutnya, kalian itu pilih teman yang rajin tapi takut atau teman yang kocak tapi ngaret? Waduh. 1, 2, ayo 3. Aduh, pastinya banyak berpikir ini, setnya berat banget ya. Berat nih, berat. Ini jawabnya yes or no atau gimana? Akan boleh ditunjukkan? Yes or no atau? Oh, bukan. Oh, pilih. Oke. Tapi kamu atau teman yang asik tapi ngaret? Oke, boleh ditunjukkan 1, 2, 3. Wah, rajin tapi kamu. Dua-duanya sama. Iya. Kenapa rajin tapi kamu? Soalnya kalau buat aku ya, kalau misalkan dianya rajin, itu kan enak ke bawah. Biasanya juga ikut rajin. Aku termotivasi juga ya. Nggak apa-apa dia kaku, biar kita yang cair ya. Iya benar. Gitu. Iya betul. Sama ya juga. Sama. Biar Kayaknya kalau si Kias ini kenapa dia pilih rajin tapi kamu? Karena dia yang ikut kamu. tapi jangan dibongkar. Iya, jadi saling melengkapi aja nih. Dia kaku, sayanya yang cairin suasana. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kasih satu kata buat kelas kamu. Bukan tadi ya, tapi kelas kamu. 1, 2, 3. Boleh tunjukkan? Cerdas. Kenapa keren? Oke. Karena Kamu keren. iya, pasti pertama keren. Bagus. Kenapa cerdas? Karena kita tuh harus jadi mahasiswa dan mahasiswa yang cerdas. Wow. Jadi makanya cerdas. Karena anak vokasi itu harus Cerdas. Benar banget. Betul. Setuju banget. Nah teman-teman, kita udah banyak ngobrol dari tadi, terus juga kita udah ada sesi games. Peggy mau ucapin terima kasih sama Tias dan Fatia juga udah hadir ngobrol bareng sama kita hari ini. Terima kasih juga sama seluruh tim kru dan juga penonton yang udah nonton kita dari awal sampai akhir podcast. Kalau begitu, Feby pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan ada iklan YouTube tadi ya. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya Pasti Podcast.